Jadi Pak, secara tidak langsung ketika kita menjaga Allah, kita taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan iman kita. Tapi kalau kita banyak melanggar, ya mungkin ya tidak ada masalah, tidak ada musibah atau apa, ya. Sebagaimana seorang ya datang kepada seorang syekh, ya mengatakan, "Wahai syekh, ya saya ini banyak melanggar, ya banyak maksiat, banyak dosa, tapi ini bisnis saya ini lancar-lancar saja ini." Lancar-lancar. Ya, maka syekh itu mengatakan, coba perhatikan bagaimana ibadahmu. Ya. Kalau masih terjaga alhamdulillah, tapi pasti akan berpengaruh dari sisi khusyuk. Bagaimana sholatmu? Apakah khusyuk? Atau sekedar ya berlalu? Ya. Berlalu begitu saja, sholat itu tidak berpengaruh kepada diri kita. Ya. Nah, itulah dampak pengaruh daripada pelanggaran yang kita lakukan jemaah sekalian. Jadi kembali kepada definisi atau makna menjaga Allah, ihfazillah, menjaga Allah adalah bagaimana menjaga keberadaan kita sebagai seorang hamba. Iya. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa faedahnya kalau kita menjaga Allah? Ya, sebagaimana hadis tadi, ihfazillah yahfazka. Kalau kita menjaga Allah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan kita sudah paham insya Allah makna daripada menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi feedback daripada usaha kita menjadi seorang yang beriman, bertakwa, menjaga ibadah kita, ya, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Jemaah sekalian, siapa di antara kita ini yang tidak mau dijaga oleh Allah? Ya. Bahkan seorang yang tidak mau saja pasti dijaga oleh Allah, betul tidak Pak? Sudah dijamin kita ini, masya Allah Pak, luar biasa. Iya, jantung kita ini memompa non-stop. Bahkan kita tidur saja, dia bekerja Pak. Wih, luar biasanya ini, kuatnya ini, masya Allah. Iya. Kita istirahat di malam hari, dia masih bekerja di dalam. Ya, dan tidak ada di antara kita ini kemudian mengatakan saya mampu mengendalikan itu semua Pak. Ini luar biasa, subhanallah. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maha rahmannya, ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bahkan seorang melanggar pun, ya, ya, larangan Allah, Allah juga masih menjaga, memberikan kebutuhannya. Nah, ini Pak. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk penjagaannya Allah kepada kita, Pak? Ya, tentu kalau kita sebutkan seperti tadi, bagaimana Allah memberikan kebutuhan, ya, menjaga kesehatan kita, memberikan fasilitas, ya, dari kehidupan kita di dunia ini, Pak. Ya, itu sudah kita maklumi. Ya. Tapi ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dari itu semua, Pak. Apa itu? Ketika Allah menjaga agama kita. Ya. Ketika Allah menjaga kehidupan dan masa depan akhirat kita. Kalau di dunia ini kan Pak, semua orang ya sama saja. Orang beriman, orang yang kafir, tidak beriman, orang bermaksiat, semuanya dikasih. Tapi kehidupan akhirat tidak. Iya. Yang dikasih kehidupan yang lebih baik di akhirat adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, tapi semuanya itu didapatkan dengan syarat ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, penjagaan dari sisi iman kita, amal soleh kita, amal soleh kita, ketakwaan kita, itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Nah, kalau kita baca Pak surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi itu kan ya biasa kita baca di hari Jumat, ya. Di dalamnya Pak banyak kisah di situ. Salah satunya adalah kisah Nabi Khidir atau Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ketika itu Khidir atau Nabi Khidir ini membangun kembali Pak sebuah rumah yang roboh. Ya. Atau sudah terbongkar. Khidir ini membangun rumah itu. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini kan Khidir keutamanya Pak bisa mengetahui hal-hal yang hikmah di balik sesuatu. Maka beliau mengatakan, ya, wa kana abuhuma sholiha. Ada dalam surah Al-Kahfi, Pak.
sesungguhnya bapak atau orang tua dari anak yatim ini yang punya rumah itu adalah orang yang soleh. Kata para ulama, coba siapa yang soleh? Bukan anak yatim itu, tapi yang soleh adalah bapaknya, orang tuanya. Artinya dampak kesolehan orang tuanya ini tidak hanya didapatkan ketika dia masih hidup, Pak, tapi sampai dia meninggal itu dampak pengaruh kesolehannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya yang sudah meninggal. Begitu pula ketika kita membaca kisah Nabi Yusuf, Pak. Ya, tentu kita sudah tahu semua. Nabi Yusuf itu diperhadapkan oleh fitnah terbesar, wanita cantik, ya, bangsawan, ya, di dalam rumah, Pak, terkunci. Coba, Pak, kalau kita berhadapan dengan fitnah seperti itu, Pak. Iya, seorang ustaz mengatakan ketika beliau berada pada saat seperti itu, hampir saja, Pak, beliau terjatuh. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala datang menjaga imannya. Iya, menjaga imannya. Masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian alhamdulillah Nabi Yusuf ini terhindar dari fitnah tersebut. Ya karena waktu, Pak, ya saya kira ini saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya atas kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali perkenalan kita ini belum cukup. Oh iya. Jadi terima kasih atas apa tadi yang menjadi bahwa bagaimana kita menjaga Allah. Iya. Padahal sebenarnya dia tidak perlu menjaga Allah. Iya, betul. Kita yang Dijaga. menjaga supaya kita selalu ingat kepada Allah. Iya. Segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya. Barangkali belum lengkap kita punya perkenalan tadi. Iya, Pak. Nama barangkali belum jelas buat saya. Barangkali tadi belum dijelaskan siapa beliau. Apa barangkali sekarang ini kan apa yang khusus di ini kan. Mungkin dari fakultas apakah belajar apa yang ini yang mungkin bisa diapakan ke kita ini kalau bisa secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan itu di awal tadi pemateri menyebutkan sebuah hadits ya, bahwa bila mana kita selalu silaturahim maka akan dipanjangkan umur kita. Sedangkan saya selalu ada beberapa kali mengikuti majelis-majelis seperti ini dan juga membahas seperti itu. Saya dapatkan sebuah ilmu tentang silaturahim itu, maknanya katanya itu bukan memanjangkan umur secara kuantitatif. Bukan berarti umur kita setelah kita silaturahim 70, 80, 90, 100, bukan itu maknanya katanya. Akan tetapi makna sesungguhnya daripada silaturahim itu memanjangkan umur, namanya itu selalu dirindukan dan selalu disebut-sebut, itulah maksudnya panjang umurnya. Tapi kalau pemateri ada bisa memberikan lagi penjelasan daripada ini, kemudian juga siapa tahu jamaah juga bisa memberikan, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau tanyakan tadi terkait hadis yang Ustaz sampaikan bahwa ada hak Muslim ada beberapa hak Muslim atas hak Muslim lainnya. Ya, salah satunya itu ketika seorang Muslim atau seseorang minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Nah, ini kan artinya mungkin barangkali kalau saya bisa ini, artinya kalau ada orang minta nasihat sama kita, ya usahakan kita jangan tolak begitu. Kita kalau memang kita punya ini, ya kita nasihati. Nah, ini kan artinya mungkin barangkali kalau saya bisa ini, artinya kalau ada orang minta nasihat sama kita, ya
usahakan kita jangan tolak begitu. Kita kalau memang kita punya ini ya kita nasihati. Nah, ini sebenarnya saya di pengajian kita ini saya terus terang ya mengajak kepada teman-teman ya. Tentu yang saya ketahui kapasitasnya untuk bisa menyampaikan dalam apa namanya pengajian seperti ini itu saya undang selalu meskipun apa namanya juga misalnya apa terkadang ada juga punya kapasitas untuk memberikan nasihat. Padahal apa yang saya ketahui bahwasanya ini beliau ini bisa sebenarnya. Ya, tapi saya juga apa namanya tidak ini karena mungkin haknya juga dia untuk menolak barangkali atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan seperti anunya penjelasannya. Tapi kalau saya pribadi kan ada hadis lain juga yang mengatakan bahwa balighu anni walau ayah. Jadi apa kalau misalnya Anda diminta misalnya dan dakwah itu kan tidak mesti hafal dulu banyak ayat ini beberapa hadis kan artinya apa yang kita apa yang kita bisa, apa yang kita kuasai itu yang kita sampaikan. Yang salah kalau itu yang tidak kita kuasai baru kita tidak sampaikan. Nah, apakah misalnya kalau orang menolak untuk menyampaikan yang dia kuasai, apakah itu bisa dikatakan berdosa atau bagaimana? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.